Pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Coki Ferry Saragi. Saya berasal dari Prodi Teknik Telekomunikasi. NIM saya 120400115. Saya berasal dari TBB 35. Baiklah, adapun kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai tekanan hidrostatik. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama memahami cara menentukan besar tekanan hidrostatika pada kedalaman tertentu pada zat cair. Yang kedua, mengetahui hubungan antara jarak pancaran air dan tekanan hidrostatika. Baiklah, adapun alat dan bahan yang kita pakai pada saat ini, yang pertama alat ukur penggaris, yang kedua botol 1500 ml dan botol 600 ml. Yang ketiga, stopwatch sebagai api sebagai stopwatch, dan air secukupnya, ember sebagai wadah, selotip dan gunting, serta gayung yang kita pakai. Percobaan yang pertama yaitu saya telah membuat lubang di ketinggian 5 cm 10, 15, 20, dan saya sudah membuat tanda 25. Jadi setelah kita buat lubangnya, maka kita tutup menggunakan selotip. Jadi percobaan yang pertama, kita mengisi air sebanyak 25 cm. Baiklah, jika sudah pas di ukuran 25 cm, maka kita meletakkan ini tepat di bawah penggaris. Jadi yang kita lakukan adalah membuka lubang di ukuran 20 cm dengan bersamaan menekan tombol stopwatch. Maka kita lihat juga jarak pancaran airnya. Baiklah, jika sudah, kita hentikan stopwatch. Lalu kita catat data yang telah kita dapatkan. Baiklah, setelah itu hal ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Lalu itu kita membuka lubang di ketinggian 15 cm. Bersamaan kita menekan tombol stopwatch. Baiklah, jika sudah, kita matikan stopwatch kita dan kita tutup kembali lubang yang kita buka tadi. Setelah itu
kita mencatat data yang telah kita dapatkan. Setelah itu, hal ini juga kita lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Maka setelah itu kita akan membuka lubang di ukuran 10 cm. Bersamaan kita menekankan tombol stopwatch. Kita perhatikan juga jarak pancaran air yang keluar. Baiklah, jika sudah kita hentikan stopwatchnya dan kita tutup kembali lubang tadi. Hal ini juga kita lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Setelah itu kemudian kita membuka lubang di ketinggian 5 cm. Bersamaan juga kita menekan tombol start stopwatch. Makin menggerakkan saja. Pak Riki juga dengan pesan juga, Pak Amri. Baiklah, jika sudah, maka data yang kita dapatkan tadi kita hitung dan kita tulis dalam laporan praktikum. Iya. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk ke percobaan tabel 2, yaitu mengganti botol. Tetapi sama halnya juga kita lakukan seperti botol yang 1500 ml tadi. Tetapi ini hanya kita ganti botolnya menjadi 600 ml. Yang pertama kita masukkan airnya. Jika sudah, hal yang sama kita lakukan seperti tadi. Kita membuka lubang di ketinggian 20 cm. Bersamaan kita menekankan tombol stopwatch. Juga kita perhatikan jarak titik pancarannya. Baiklah, jika sudah habis, kita berhentikan waktunya. Kita masukin lagi, kita tutup lagi menggunakan selotip dan kita catat waktu yang kita dapatkan. Baiklah, jika sudah kita dapatkan datanya, maka kita catat datanya. Nah, jika setelah kita catat, maka kita kembali membuka lubang di ketinggian 15 cm. Bersamaan kita menekan tombol stopwatch. Kita perhatikan juga titik pancaran airnya. Jika sudah habis, kita hentikan stopwatch dan kita tutup kembali lubangnya. Maka kita tuliskan data yang kita dapat. Setelah itu, semua percobaan yang kita lakukan pada setiap lubang ini tadi kita lakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu kita
membuka selotip di ketinggian 10 cm. Bersamaan juga kita menekan tombol stopwatch. Tidak. Jika habis, kita matikan stopwatch dulu dan kita tutup kembali lubang dan kita catat datanya. Setelah itu, hal ini juga kita lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Maka selanjutnya kita akan membuka lubang di ketinggian 5 cm. Bersamaan juga kita menekan tombol stopwatch. Baiklah, jika sudah kita hentikan stopwatchnya, kita tutup kembali dan kita teruskan data yang kita dapat. Baiklah, setelah kita membuka semua lubangnya dan mengulangi sebanyak 3 kali, maka semua data kita lampirkan di laporan praktikum dan menghitungnya. Baiklah, pada percobaan yang selanjutnya pada tabel 3 itu kita menggunakan tabel 1500 mili, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu pada kali ini kita akan membuka selotip secara bersamaan di setiap lubang. Jadi pertama kita isi dulu airnya sampai di ketinggian 25 cm. Kita isi sampai pada ketinggian 25 cm. Jika sudah, maka sekaligus kita menarik selotipnya. Bersamaan kita menekan tombol stopwatch. Kita mengisinya sampai di ukuran 25 cm, maka kita sediakan penggarisnya, kita buka secara sekaligus. Baiklah, jika sudah, maka percobaan ini kita lakukan pengulangan sebanyak 3 kali pengulangan. Baiklah, pada percobaan ini pada tabel 4 kita menggunakan botol ukuran 600 ml dengan teknik yang sama seperti percobaan tabel 3 tadi yang dibuka sekaligus.
Maka yang pertama kita isi dulu airnya, botolnya menggunakan air. Nah, jika sudah, siapkan penggaris yang akan digunakan untuk mengukur alat pancaran airnya. Maka kita catat data jarak pancaran airnya. Kalau kami event Tunggu sampai habis. Baiklah, jika pada percobaan ini kita lakukan 3 kali pengulangan, maka semua data dari tabel 1 sampai tabel 4 itu kita cantumkan, dan kita cari tekanan hidrostatis, standar deviasi, rata-rata, dan ketelitiannya. Jadi sekianlah praktikum mengenai tekanan hidrostatika dari saya. Semoga praktikum ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, pada saat ini kita akan beralih ke modul 6. Adapun alat yang bahan kita pakai, yang pertama 3 jenis bola. Yang pertama bola bingkong, bola bekel, dan bola kasti. Yang kedua alat ukur penggaris, dan yang ketiga air, dan yang keempat wadah yang akan kita gunakan untuk mengukur volume air yang keluar. Jadi pada percobaan yang pertama kita menggunakan bola pingpong. Bola pingpong ini kita celupkan ke dalam air dan kita lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Kita coba. Tidak ada air yang keluar. Pengulangan yang kedua sama, tidak ada juga. Pengulangan yang ketiga tidak ada air yang keluar. Kita ganti bolanya menggunakan bola bekel. Ada air yang keluar. Lalu kita ukur panjang air. Sekian sentimeter. Pengulangan yang kedua kita catatkan lagi. Kita ukur kembali. Sekian sentimeter. Pengulangan yang ketiga. Ada massa air yang keluar. Lalu kita ukur kembali. Sekian sentimeter. Kemudian setelah kita lakukan sebanyak 3 kali pengulangan, maka kita mengganti bola bekel menjadi bola kasti. Hal yang sama juga kita lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Kembali kita ukur. Sekian sentimeter. Pengulangan kedua. Kita ukur kembali. Sekian sentimeter. Dan pengulangan yang ketiga. Kita ukur kembali. Baiklah, jika telah kita lakukan percobaan pada ketiga bola, maka volume air yang keluar itu kita hitung di laporan praktikum nanti.
Baiklah, sekianlah praktikum modul 6 dari saya. Semoga praktikum ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.